Tim Napak Tilas akan mencoba menelusuri jejak situs tersebut. Simak liputannya hanya di channel Napak Tilas. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik modernisasi dan ramainya derap langkah kaki, waktu seolah menyimpan rahasia terbaiknya. Di sini, di tanah yang syarat akan kisah, setiap sudut jalan, arsitektur, dan peninggalan masa lalu adalah saksi bisu kejayaan sejarah yang tak lekang oleh waktu. Halo para penjelajah budaya, saya Teguh Mulyono sebagai Lurah Kejaksan menyapa Anda. Hari ini kami mengajak Anda semua untuk menembus lorong waktu, bukan sekedar melihat bangunan tua, tapi membaca kembali cerita, perjuangan, dan warisan leluhur yang masih bernyawa hingga saat ini. Sebut saja Tajuk Agung Pangeran Kejaksan, sebuah situs suci nan agung yang didirikan sejak tahun 1480 oleh Syekh Syarif Abdurrahim, menjadikannya sebagai salah satu saksi bisu penyebaran agama Islam tertua di kota Cirebon yang kini resmi dilindungi sebagai cagar budaya. Cagar budaya bukan sekedar benda mati, mereka adalah identitas, jati diri, dan warisan berharga yang menghubungkan masa lalu dengan masa depan kita. Sebelum kita menjelajah lebih jauh, apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada tim Napak Tilas yang luar biasa, yang telah mendedikasikan waktu dan energinya untuk mendokumentasikan serta menghidupkan kembali jejak-jejak sejarah di wilayah kami. Jadi jangan cuma penasaran lewat layar kaca, yuk datang, kunjungi, dan rasakan langsung atmosfer sejarahnya di Kelurahan Kejaksan. Kenali sejarahmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Napak Tilas, dimanapun Anda berada, kali ini saya berada di Kelurahan Kejaksan, Kota Cirebon, tepatnya di salah satu situs bersejarah di kelurahan ini, yaitu Tajuk Kejaksan. Kita akan coba eksplor ya, seperti apa sih sejarah, budaya, dan tradisi yang diselenggarakan di Tajuk Kejaksan ini. Konon katanya Tajuk Kejaksan ini adalah salah satu tajuk tertua di Kota Cirebon, dan tentunya sahabat Napak Tilas ingin mengenal lebih dekat tentang tajuk dari Kejaksan ini. Simak liputannya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sahabat Napak Tilas, kita akan coba kupas terkait dengan sejarah, budaya, dan tradisi dari Tajuk Agung Pangeran Kejaksan. Saya udah ada beberapa narasumber. Ada Pak RT selaku juru kunci dari masjid ini, kemudian juga ada imam masjid ya, iya. Kemudian Bapak dari pengurus DKM juga ya. Iya. Sahabat Napak Tilas ingin mengetahui ini terkait dengan sejarah, budaya, dan tradisi yang diselenggarakan di Masjid Pangeran Kejaksan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Nanang selaku Jupel Juru Pelihara Masjid, atau yang dikenal dengan nama kuncen istilahnya, yang dipercayakan kepada saya dalam untuk mengurus keadaan masjid ini, karena masjid ini kan suatu masjid situs cagar budaya yang perlu dilestarikan. Jadi kita sebagai warga dari warga Pamitran ini, alhamdulillah kedatangan dari grup Napak Tilas dari Majalengka, Pak. Iya. Yeah. Terima kasih atas kunjungannya. Ini suatu kehormatan bagi kami sebagai juru pelihara masjid. Dan juga alhamdulillah di sini kami sebagai juru pelihara, dan Bapak sebelah kiri saya ini Bapak Amanudi sebagai imam masjid ini, dan ini Bapak Nana sebagai yang dituakan pengurus di DKM ini.
Dengan ini saya alhamdulillah bisa bertemu dan berkumpul dalam rangka untuk menguras sedikit sejarah Tajuk Agung Pangeran Kejaksaan, yang mana ini adalah warisan yang perlu dilestarikan, karena ini sebagai generasi yang keberapa entah kita yang ada di Kejaksaan ini, untuk bisa menjaga, merawat warisan ini dengan sangat-sangat hati-hati dan perlu perhatian dari warga masyarakat sekitarnya yang memakai tajuk sebagai sarana ibadah spiritual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah selama ini masjid ini terawat dengan baik. Dari segi kepengurusan alhamdulillah semuanya guyup. Tajuk ini alhamdulillah dibangun pada abad 15 1479 sampai masa berakhirnya 1480. Alhamdulillah masjid ini juga bebarengan pembangunannya dengan masjid yang ada di Panjudan, yaitu Masjid Merah, yang mana di sana adalah sebuah ikatan silaturahmi dari seorang adik dan kakak dari Pangeran Panjungan Syekh Abdurrahman. Kalau ini Masjid Tajuk Agung adalah masjid yang didirikan oleh Syekh Syarif Abdurrahim, pendiri dari tajuk ini, yang mana mempunyai empat turunan keluarga dari negeri Baghdad. Ya, selama ini banyak sekali tamu atau turis kunjungan seperti dari luar daerah berkunjung untuk mengunjungi situs ini, dikarenakan situs ini termasuk situs cagar budaya, dan alhamdulillah banyak sekali kegiatan dalam sehari-harinya di sini. Ada kegiatan ini seperti tiap hari Selasa malam Rabu diadakan pengajian rutin dan selawatan berjanji, dan pada malam Jumat insya Allah tiap malam Jumat secara rutin dan kontinu diadakannya acara tawasul. Alhamdulillah pada malam minggu juga ada acara rawatib haddad ya rawatib haddad. Jadi setiap minggu ada kegiatan 3 kali seminggu. Alhamdulillah semua masih kontinu. Mungkin hanya yang ada di tajuk inilah kegiatan ini masih berjalan sampai sekarang, alhamdulillah masih eksis. Kami ya sangat bersyukur sebagai orang yang dipercayakan warga masyarakat sebagai juru pelihara masjid untuk merawat dan menjaga kelestarian demi generasi yang akan datang. Inilah keadaan di dalam ruangan masjid tengah. Alhamdulillah di sini kita masih terawat dari peninggalan bangunan Masjid Besar ini, seperti pilar-pilar ini asli dari tahun 1479 sampai 1480, masih kokoh dan kuat, asli masih kayu jati. Dan juga ini relief ini mungkin secara simbolis istilahnya ada bangunan dari Arab dan negeri Cina, seperti kayak piring-piring ini nih, peninggalan dari leluhur dulu kita, yang kita. Nah ini alhamdulillah kayu ini, pintu kusen ini masih asli dari zaman dulu. Filosofi ini menggambarkan sebenarnya juga kita sebagai kunci yang berada ini belum memaknai dalam artian tuh. Karena di dalam sejarah ini, di wilayah Tajuk Agung tidak meninggalkan jejak seperti manuskrip ataupun berita acara yang dulu. Jadi ini kita hanya sebagai transisi dari orang-orang tua. Jadi filosofi ini belum terpecahkan. Hanya mungkin dari narasumber yang ada di arsip nasional yang lebih banyak. Jadi kita tidak mempunyai istilahnya filosofi ini belum mengkaji, karena apa? Kita tidak memahami dan tidak mempelajari. Karena di dalam peninggalan itu tidak terdapat di dokumen di masjid ini. Nah mengenai ini tiang-tiang penjaga besi ini,
sudah mulai dibangun pada renovasi pada tahun 1997 oleh almarhum Bapak Wali Kota Kumedi. Mungkin fungsi ini hanyalah untuk menjaga supaya mengurangi tekanan dari bangunan-bangunan kayu ini. Alhamdulillah dari 1997 ini belum ada perubahan yang total. Sebenarnya ini masjid sudah termasuk tua karena lihat dari sisi kayunya sudah mulai ada yang keropos. Karena untuk membangun masjid ini tidak sedikit untuk membutuhkan dana, harus melalui pusat atau provinsi. Yang selama ini kita belum menjamah atau mengajukan proposal ke pusat atau provinsi karena belum tahu linknya. Mungkin dengan cara ini para sesepuh di pimpinan provinsi atau pusat tergugah dengan adanya wawancara ini. Semoga bisa membantu menjaga kelestarian masjid ini agar bisa terawat, tidak sampai punah. Karena lihat kondisi dari bangunannya sudah terlalu tua, harus ada renovasi dan perlu ada yang diperbarui dari bangunan yang lama ini. Di masjid ini ada 2 ruangan ya? Iya, 2 ruangan dalam artian sih ya ini ruang yang jamaah, kalau itu yang khusus untuk bagian di dalam itu untuk jamaah yang utama. Ya di sini peninggalannya mimbar ini masih dari zaman dulu asli. Nah ini mimbar ini masih asli, terawat, alhamdulillah masih kuat, belum ada keropos ataupun apa. Nah ini menurut mungkin ini kalau dalam acara ada hari besar seperti Idul Fitri ini masih dipakai untuk ceramah. Ini asli masih dari tahun yang sepuh. Jadi peninggalan yang asli ini berikut 2 benda ini sama tonggak ini buat imam. Budaya dan tradisi alhamdulillah kita masih napak tilas. Itu diadakan ada acara tradisi mengusung lurah dari Tajuk ini ke kediamannya di kelurahan. Karena itu sudah berjalan dari dulu. Jadi alhamdulillah masih eksis. Jadi setiap tanggal 1 Cirebon insya Allah akan diadakan tradisi itu. Dan juga biasanya tradisi-tradisi itu adanya hari PBHI itu seperti mauludan, kita biasa mengundang alhamdulillah para al-karomah seperti dari kiai-kiai yang besar untuk mengadakan memperingati hari besar seperti maulidan. Ya pengunjungnya alhamdulillah kita undang kepada wilayah sekitarnya, alhamdulillah berjalan lancar tiap tahunnya. Ya untuk tradisi tiap minggu sore ibu-ibu tuh mengadakan pengajian rutin khusus di Masjid Perempuan untuk acara debaan. Sebenarnya dulu kan ini namanya Tajuk.
yang namanya aduk itu seperti surau kecil, bukan masjid. Jadi berhubung perkembangan zaman berubah, ada untuk menambahkan jamaah, jadi ada penambahan ruang-ruang buat sholat. Jadi seperti dipisahkan, perempuan khusus di sini, lelaki sebelah sana. Jadi ini mungkin tambahan. Yang asli sih ruangan sini sama di dalam itu. Kalau ini mungkin tambahan-tambahan untuk jamaah perempuan. Unikannya ya masjidnya tuh unik. Sama seperti Sang Sita Rasa, Panjunan, unik dari bangunan masjid-masjid yang lain. Tapi ini masih ornamennya berbau antara Arab, Jawa, dan Cina. Jadi perpaduannya tuh. Jadi unik lah daripada yang lain. Pengunjung tuh banyak dari luar kota, kayak kabupaten, desa-desa lain. Alhamdulillah banyak berkunjung ini. Seperti kayak destinasi wisata. Karena di depan kita kan pasang itu sih logo seperti bahwa ini situs cagar budaya. Jadi alhamdulillah banyak orang yang bepergian atau lagi jalan-jalan mampir ke sini melihat keadaan situs ini. Ternyata dia pada kaget karena situsnya tidak di luar jalan raya tapi di dalam. Ternyata banyak yang mengagumi. Ini kolam wudhu. Dalam artian dulu kan tidak pakai bak ini, pakai cukup kolah. Ada 2 kolah situ untuk memenuhi syarat untuk wudhu itu pakai kolah. Ada di dalamnya. Diameternya kurang lebih 1 meter, bawahnya 1 meter. Ini termasuk sumur tua yang awal dibangun untuk membangun masjid. Ini sumurnya. Jadi kalau dulu sesepuh kita kan dulu pakainya bambu kalau mau sholat tuh atau mau mandi, jadi ngisi bak dulu pakainya gantar bambu. Nah kalau dulu kan di sini kan mungkin datarannya tanahnya kan rada dalam, berhubung karena kemajuan zaman jadi ditambah-tambah airnya ini rada ke dalam kolah tempat wudhunya tuh. Nah setelah itu barulah dibentuk tempat untuk lebih mudah lagi, dibikin bak ini untuk wudhu kolah ini. Sumur tua ini asli, kalau dibilang sumur Bandung lah. Kalau orang mempercayainya, banyak tamu entah dari kelompok apa atau pedagang apa, biasanya tuh kalau tiap malam Jumat tuh minta air dari sini, bawa berapa jerigen. Ya ini wallahu alam ya, kepercayaan mereka. Kadang-kadang tiap malam Jumat itu ada banyak orang minta air, jerigen, entah itu. Tapi saya bilang lebih mandi dari ini, karena apa? Ini kan air untuk selalu didoakan kalau mau wudhu orang. Jadi kebanyakannya orang ambil air dari sini. Ya mungkin sama dengan pembangunan tajuk masjid ini. Karena mungkin dibutuhkan air, mungkin ya bikin air ini dulu, sumur itu. Kalau ini sih sebenarnya tuh kedalamannya tuh 1 meter dalam sana tuh. Nah ini penambahan bak ini aja. Ini tuh kolah, seperti kayak apa tuh? Kayak mangkok gitu tuh kolah tuh. Masih asli. Dari tembikar ada 2. Kalau pada zamannya dulu mungkin ini tinggi karena sudah beberapa tahun kemudian, jadi akhirnya tanah ini yang lebih tinggi, jadi ininya ke dalam. Maka dibuatlah untuk lebih praktis lagi ya, dibikin bak ini, orang biar sholat wudhunya tuh lebih gampang, lebih mudah. Sumur ini tidak pernah asat, walaupun musim kemarau ataupun apa, tidak pernah kering, alhamdulillah. Kedalamannya cuma 3 meteran. Karena kita beberapa kali sering nguras sumur sih.
Kan banyak kadang-kala tuh sampah-sampah plastik kalau nggak ditutup ini pada ada di dalam, seperti kayak ada sarung jatuh, mungkin orang nyuci taruh di sumur jatuh, jadi bisa menimbulkan kurang enak di rasa di airnya. Jadi kita kerja bakti pakai tangga bambu, nguras sama lumpurnya. Kalau untuk sumur sih karena lancarnya kondisinya jarang sekali, paling kalau darurat. Nah kalau untuk bak ini alhamdulillah 3 bulan sekali dikuras. Kalau khusus laki-laki sih tidak ada pantangannya. Kalau perempuan yang halangannya nggak boleh. Walaupun ada persyaratan pengen mandi, malah jadi kalau ada halangannya nggak boleh. Ada pantangannya juga. Harapan kedepannya sih kita tuh pengen niatan yang mulia ini agar masjid ini bisa dilihat di halayak yang banyak, termasuk para pemimpin pejabat, ataupun untuk bisa menyumbangsinya karena lillahi ta'ala, karena ini masjid jadi perlu direnovasi. Berhubung usianya sudah lama dari renovasi yang tahun lalu sampai sekarang sudah ada lebih dari 29 tahun. Jadi kita pengennya aja, cita-cita saya tuh ya Pak, supaya masjid ini tidak akan menimbulkan masalah, lebih baik dicegah dulu, karena dari lihat kondisi kayunya sudah pada ada yang keropok. Jadi kita paling bisa tuh tambal sulam Pak. Kita pernah merehabilitasi ini karena apa? Kemampuan dana kita, jadi tambal sulam aja yang sekiranya parah diganti. Karena untuk membongkar ini biayanya ratusan juta Pak. Tidak cukup 100-200, minimal ya setengah M lah baru bisa terlaksana. Karena dilihat dari segi bangunan, pengen seperti aslinya harus pakai kayu. Karena ini kan situs, tidak boleh ada perubahan. Ya, saya menghimbau kepada seluruh khalayak masyarakat, khususnya di Cirebon atau di luar Cirebon, bisa-bisa untuk hadir, untuk mengunjungi peninggalan sejarah ini, untuk meramaikan supaya masjid ini benar-benar terjaga kenyamanannya, keindahannya, keasliannya. Itu aja Pak bagi saya sih, supaya benar-benar masjid ini bisa dikenal, entah itu orang yang ada di Cirebon, yang sudah urban ke Jakarta, Surabaya, kalau pulang ke daerah minimal misalnya bisa berkunjung ke situs cagar budaya ini. Itu harapan saya untuk warga Cirebon dan sekitarnya. Memang tajuk ini pernah mengalami satu keunikan. Satu contoh, ada jamaah mau berwudu, yang sekarang juga ikannya masih ada. Itu orang itu, memang ikan itu nurut, kalau dicetak-cetak pasti datang. Ternyata dia mau wudu, dicetak-cetak ikan datang, cuma tuh mau dipukul lah, jadi ikan tuh mundur lagi. Setelah kejadian itu, ini cerita asli bener, orang itu kakinya tuh rada lemes, nggak bisa gerak, sampai akhirnya jalannya rada digeret-geret sampai sholat apa. 2 hari kemudian dia cerita kepada marbot, bahwa kita kemarin tuh satu ya bercanda sama ikan, ternyata ada dampaknya, kaki saya lemas. Kata marbotnya tuh,
udah kamu ke sana bilang aja minta maaf. Ternyata dia nurutin omongan dari marbot, ngomong minta maaf ke Ika secara naluri lah gitu. Akhirnya ya detik itu juga selama itu alhamdulillah hari itu ada perubahan dari kaki yang tadi diseret bisa sembuh lah istilah bahasanya. Kalau nggak percaya nanti kita datangkan saksinya marbot ini. Itu kejadian uniknya itu ada secara mistis istilahnya. Ikan itu memang ada rada kayak mengandung aura mistis lah. Cuma tidak dibesar-besarkan akan menakutkan, tidak. Ini biasa aja, ikan biasa, cuma pernah kejadian seperti itu. Kalau air itu biasanya tiap malam Jumat Kliwon khususnya banyak orang yang minta air seperti tamu pedagang atau apa, orang pejabat juga sekarang ada minta, entah itu bawa jerigen ataupun air aqua yang botol yang gede. Biasanya saya sarankan kalau mau ambil air sana ya di bak aja, itu mungkin lebih ada manfaatnya gitu, karena itu kan kita mau berdoa wudhu kan jadi terkontaminasi dengan doa. Barangkali dengan doa itu insya Allah keinginan secara itu hanya kepada Allah yang mau, tapi dengan perantara kita lillahi ta'ala mengharapkan segala sesuatu kepada Allah, mungkin akan tergabung doa-doanya. Itu saja. Kalau kunjung untuk itikaf di sini, kami sebagai juru kunci dan sebagai ketua RT secara administrasi kependudukan dikasih minimal satu untuk pengunjung itu buat nginep di sini 3 hari. Kalau dia dalam keadaan urgensi pengen nambah, dikasih toleransi selama 1 minggu. Kalau sudah 1 minggu ya dengan saya hormat saya tegur, karena aturan baku di sini begitu. Dan sebelum datang dia juga harus izin RT 1 kali 24 jam dan menyerahkan KTP untuk identitasnya akan menginap di sini. Jadi kita tidak sembarangan menerima tamu tuh. Dan juga alhamdulillah di sini tuh ada yang nunggu ya kalau tiap malam banyak. Seperti Bapak ini yang 7 malamnya di sini, ada marbotnya juga. Jadi kalau ada apa-apa, tamu apapun harus lapor RT dulu. Secara administrasi kan 1 kali 24 jam harus melapor ke RT. Baru kita koordinasi dengan pihak DKM, Pak, punten ada tamu ingin berkunjung dan ingin nginep di sini. Ya alhamdulillah dikasih toleransi 3 hari. Tapi kalau dia mepet pengen nambah ya toleransi paling lama 1 minggu. Setelah 1 minggu ya saya usahakan suruh dia pengen ke masjidnya mangga gitu aja. Dari Bandung ada, Indramayu ada, dari Tegal ya ada. Ya sekitar wilayah 3 Cirebon lah. Pernah ada dari Aceh. Dia mau kerja, cuma tidak punya saudara, disarankan suruh ke sini. Akhirnya dia ketemu saya, Pak, saya mau ngelamar kerja, cuma belum dapat kepastian, jadi minta bantuannya kepada Bapak, saya mau nginep di sini dari Aceh. Ya saya kasih waktu 3 hari. Nah setelah 2 hari, dia tuh katanya diterima, jadi dia juga datang lagi ke saya untuk izin. Ya sambil, karena KTP-nya saya tahan sementara sih ya, saya tahan karena peraturan kalau itu saya tahan dulu, kalau kamu mau pulang ya baru diambil. Saya bukan otoriter, tapi memang aturan. Karena orang luar masuk ke kampung kita harus begitu aturannya. Kalau bila perlu ya ada fotokopi ya fotokopi, saya tahan. Itu kalau untuk pengunjung yang mau nginep di sini. Tidak ada pantangan di sini tuh. Alhamdulillah tuh sini sebenarnya kalau benar meyakini segala sesuatu dari Allah, dia ikhtiar di sini punya tujuan keinginan, kalau benar-benar bersih hatinya, insya Allah akan terkabul lah cita-citanya tuh. Segala sesuatu kan Allah yang menentukan keberhasilan tidaknya, cuma dengan dasar kita keikhlasan kita mungkin akan ada manfaat fadahnya dari itikaf di sini. Paling istilahnya kata orang-orang sepuh sih, usil, dalam arti usil tuh orang yang tidur kurang bersih kakinya apa bisa dipindahin ke bak, dari dalam sini ke bak. Itu kan fakta nyata, sesepuh banget sesepuh dulu tuh kalau cerita tuh gitu. Pokoknya kalau ada orang yang ada usil ditegur lah istilah bahasanya tuh, kalau kurang bersih apa dipindahin ke pinggir bak dulu sih. Itu bukan cerita bohong, fakta dari sesepuh kita. Makanya mesin ini tuh benar-benar harus santun, jangan seragala sugul, rohnya
jangan takabur lah. Baik sahabat Napak Tilas, itu dia liputan kali ini di Tajuk Agung Pangeran Kejaksan. Semoga apa yang disampaikan tadi oleh narasumber kami bisa memberikan informasi buat sahabat Napak Tilas untuk berkunjung ke masjid yang bersejarah ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih Pak Kuncen, terima kasih Pak